Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Furkan, nomor stambuk 180361201165. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Erwina selaku dosen mata kuliah metode penelitian. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Keuangan Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan pada UMKM Kecamatan Tulenua, Kota Palopo. Baiklah, langsung saja, yaitu yang pertama, latar belakang. Permasalahan dalam hal keterampilan keuangan yang dialami para pelaku UMKM, utamanya adalah dalam hal menyiapkan anggaran. Kebanyakan pelaku UMKM tidak menyiapkan anggaran keuangan dalam manajemen usahanya. Terbukti berdasarkan survei yang dilakukan Raharjo dan Wijoyo, kebanyakan pelaku UMKM tidak pernah membuat pembukuan apapun terkait manajemen usahanya. Seharusnya pelaku UMKM membuat pembukuan terkait perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan pengendalian dalam keuangannya. Baiknya UMKM yang bermunculan, terdapat beberapa masalah diantaranya dalam perilaku manajemen keuangan. Permasalahan pada perilaku keuangan yaitu permasalahan pengetahuan keuangan yang dimiliki. Pengetahuan keuangan terdiri dari keterampilan keuangan dan penguasaan alat keuangan. Keterampilan keuangan sebagai sebuah teknik untuk membuat kepuasan dalam perilaku manajemen keuangan, seperti menyiapkan sebuah anggaran, memilih investasi, memilih rencana asuransi, dan menggunakan kredit merupakan contoh dari keterampilan keuangan. Permasalahan dalam hal keterampilan keuangan yang dialami para pelaku UMKM utamanya adalah dalam hal menyiapkan anggaran. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh pengetahuan keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan pada UMKM Kecamatan Tulanua, Kota Palopo. Dan yang kedua, tujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan pada UMKM Kecamatan Tulanua, Kota Palopo. Selanjutnya, kerangka pikir. Pengaruh pengetahuan keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan. Seseorang dengan pengetahuan keuangan yang kurang memadai akan menghambat seseorang untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam mengelola keuangan yang dimiliki, baik dalam kegiatan investasi, konsumsi, maupun tabungan. Sedangkan seseorang dengan pengetahuan keuangan yang baik akan memiliki persepsi yang lebih kuat untuk mengambil keputusan dengan cara yang bijak dan bertanggung jawab sebagai akibat dari pembelajaran yang lebih memadai di masa lalu. Howard dan Hilgert 2002 menemukan bahwa konsumen yang memiliki pengetahuan keuangan lebih cenderung memiliki perilaku manajemen keuangan yang bertanggung jawab. Pengetahuan keuangan bisa menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan keuangan. Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang keuangan yang lebih besar akan lebih memiliki manajemen keuangan yang lebih baik. Yunanti dan Silvi menyimpulkan bahwa individu yang memiliki pengetahuan keuangan dan sikap pengelolaan keuangan yang baik akan berpikir untuk melakukan manajemen secara lebih bijak dalam merencanakan investasi di keluarga untuk masa depan. Selanjutnya, hipotesis. Berdasarkan penjelasan mengenai kerangka pemikiran dan paradigma penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif pengetahuan keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM. Waktu dan tempat penelitian, metode pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan di Kota Palopo. Pada bulan Desember 2020, penelitian ini dilakukan di Fek Barbershop dan Singgah Seruput, tepatnya di Kecamatan Tulanua, Kelurahan Merangi, yaitu Salam Soeb dan Muhammad Junelgi. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang berbentuk sedemikian rupa, sehingga responden hanya diminta untuk memilih salah satu jawaban yang mencerminkan karakteristik dirinya sendiri dengan memberikan tanda silang atau checklist. Jenis dan sumber data. Data primer diperoleh dengan teknik penelitian lapangan atau field research, di mana penelitian ini penulis mendatangi UMKM yang diteliti secara langsung untuk memperoleh data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari instrumen penelitian berupa kuesioner. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda alam yang lain. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro kecil menengah Kecamatan Tulanua. Teknik analisis data. Analisis deskriptif. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu data agar data tersebut mudah dipahami oleh setiap orang yang membaca. Analisis statistik deskriptif menjelaskan berbagai karakteristik data seperti rata-rata atau mean, jumlah simpangan baku atau standard deviation, variasi atau variance, rentang atau range, nilai minimum dan maksimum, dan sebagainya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada Ibu, yaitu yang pertama, latar belakang pengambilan judul.
Latar belakang pengambilan judul penelitian ini adalah masih minimnya pemahaman dan keterampilan keuangan para pengusaha UMKM. Sementara penguasaan keterampilan dan pemahaman manajemen keuangan sangat berperan dalam membentuk karakter dan perilaku manajemen para pelaku usaha. Dan yang kedua yaitu pengujian hipotesis tersebut untuk membuktikan keterkaitan antara pengetahuan keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan dan para pelaku UMKM sebagai variabel-variabel yang dilibatkan dalam penelitian ini. Dan yang ketiga, penentuan variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat, yaitu perilaku manajemen keuangan, 7 indikator penilaian, dan 1 variabel bebas, pengetahuan keuangan yang memuat 13 indikator penilaian. Dan yang keempat yaitu populasi, di mana populasi dalam penelitian kali ini adalah para pelaku UMKM Kecamatan Telono, yaitu pada fake barbershop dan singgah seruput. Dengan teknik pengambilan sampelnya adalah sampling jenuh. Dan terakhir yaitu kelima, pembuktian hipotesis menggunakan perhitungan regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Di mana regresi linear yaitu analisis regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal atau variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis ini dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan, apakah masing-masing variabel dependen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan regresi linear berganda yaitu digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas atau independen secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.